Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kalor. Nah, dalam konsepnya, kalor itu berbeda dengan suhu ya teman-teman. Nah, berdasarkan definisinya, kalor adalah sejumlah energi termal yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalor dinotasikan dengan huruf Q. Satuan kalor dalam SI adalah Joule. Namun, besaran kalor ini juga dapat dinyatakan dalam satuan kalori. Nah, 1 Joule nilainya sama dengan 0,24 kalori. Sedangkan 1 kalori itu nilainya sama dengan 4,2 Joule. Pengaruh kalor pada benda. Kalor dapat menimbulkan berbagai pengaruh pada benda, antara lain: yang pertama, kalor dapat menyebabkan perubahan suhu. Nah, benda yang menerima kalor maka suhunya akan naik. Sedangkan benda yang melepas kalor maka suhunya akan turun. Yang kedua, kalor dapat menyebabkan perubahan ukuran pada benda. Seperti yang telah kita pelajari di subbab pemuaian, benda yang dipanaskan atau benda yang menerima kalor, maka benda akan mengalami pemuaian atau ukuran benda akan bertambah. Sedangkan jika benda didinginkan atau benda melepaskan kalor, maka benda akan mengalami penyusutan atau ukuran benda akan berkurang. Yang ketiga, kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Nah, apa yang akan terjadi jika es batu diletakkan di ruangan terbuka? Nah, es batu lama-kelamaan akan mencair. Hal ini terjadi karena es batu menyerap kalor dari lingkungan. Berikut ini adalah skema perubahan wujud. Nah, dapat dilihat dari skema ini, ada perubahan wujud dari cair ke gas itu dinamakan mengembun, sedangkan dari gas ke cair itu dinamakan menguap. Nah, untuk dari gas ke padat itu disebut dengan mengkristal, sedangkan dari padat ke gas itu disebut menyublim. Nah, sedangkan dari padat ke cair itu disebut dengan mencair. Begitu juga sebaliknya, dari cair ke padat itu disebut dengan membeku. Nah, pada garis merah ini menunjukkan bahwa perubahan wujud zat itu menyerap kalor, dan untuk garis biru itu menunjukkan bahwa perubahan wujud zat melepas kalor. Menghitung besarnya kalor. Besarnya kalor dapat dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain massa benda, kalor jenis, dan perubahan suhu. Besarnya kalor sebanding dengan massa benda dan perubahan suhu. Artinya, jika semakin besar massa benda atau perubahan suhunya, maka kalor yang diperlukan juga semakin besar. Sehingga besarnya kalor dapat dirumuskan sebagai berikut: Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, delta T atau perubahan suhu ini dapat diperoleh dari pengurangan suhu akhir dikurang suhu awal. Tadi juga ada kata kalor jenis ya teman-teman. Nah, apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis ini dinotasikan dengan huruf C kecil. Jadi, sehingga kalor jenis dapat dirumuskan sebagai berikut: C sama dengan Q per M dikali delta T.
Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan kalor jenis dari beberapa bahan. Nah, teman-teman bisa melihat tabel untuk mengetahui berapa nilai kalor jenis dari suatu bahan. Selanjutnya ada kapasitas kalor. Nah, apa itu kapasitas kalor? Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kapasitas kalor dinotasikan dengan huruf C besar. Untuk mencari kapasitas kalor, kita dapat menggunakan rumus berikut, yaitu C sama dengan Q per delta T, atau bisa menggunakan rumus C sama dengan M dikali C. Untuk C di sini kita menggunakan C kecil atau bisa disebut dengan kapasitas kalor. Selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan contoh soal. Untuk soal yang pertama yaitu sebanyak 0,45 kg air dipanaskan dari suhu 8 derajat Celcius hingga mencapai suhu 78 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan banyak kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air tersebut dalam satuan Joule. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahuinya. Yang diketahui di sini ada massa, yaitu 0,45 kg, dan C-nya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk suhu awalnya yaitu 8 derajat Celcius dan suhu akhirnya 78 derajat Celcius. Nah, dari sini kita bisa menentukan delta T-nya, yaitu suhu akhir dikurang suhu awal. Jadi 78 dikurang 8 sama dengan 70 derajat Celcius. Apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah banyak kalor atau Q. Nah, langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, tinggal kita masukkan saja M-nya berapa, C-nya berapa, dan delta T-nya berapa. Nah, jadi Q sama dengan 0,45 dikali 4200 dikali 70. Maka dapatlah hasil akhirnya yaitu 132.300 Joule. Untuk soal yang kedua yaitu air sebanyak 500 gram bersuhu 20 derajat Celcius. Jika diberi kalor 100 kalori, berapakah suhu air sekarang? Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama yaitu yang diketahui adalah massa. Massanya 500 gram. Kita ubah ke dalam kilogram, maka menjadi 0,5 kg. Untuk suhu awalnya yaitu 20 derajat Celcius. C-nya yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Q-nya yaitu 100 kalori. Nah, 100 kalori maka kita ubah ke dalam Joule yaitu 4,2 dikali 10 pangkat 5 Joule. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah suhu akhir. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara penyelesaiannya. Langsung saja kita masuk ke rumus. Rumus awal adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, kan yang ditanya adalah delta T. Delta T di sini kita guna untuk mencari suhu akhirnya. Maka delta T sama dengan Q per M dikali C. Maka langsung saja kita masukkan angkanya. Delta T sama dengan
4,2 dikali 10 pangkat 5 Joule per 0,5 kg dikali 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka delta T sama dengan 420.000 Joule per 2100 Joule per derajat Celcius. Jadi delta T nya adalah 200 derajat Celcius. Nah, rumus delta T yang kita ketahui adalah T2 dikurang dengan T1 berarti, atau bisa juga disebut T akhir dikurang T awal. Maka yang ditanya adalah T akhir, berarti kita pindah ruaskan menjadi T2 sama dengan delta T ditambah T1. Tinggal masukkan saja. T2 sama dengan 200 ditambah 20, maka dapatlah hasil T2 nya adalah 220. Nah, jadi suhu akhir airnya adalah 220 derajat Celcius. Atas ini dulu ya belajar tentang kalor. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.